Halo, ketemu lagi dengan saya di Forever Fins Farm Channel. Jadi di part sebelumnya kita membahas tentang reproduksi betina dan untuk adaptasi burung yang baru datang ke kandang kita. Nah, sekarang ini adalah lanjutan dari part yang reproduksi kemarin, karena sempat beberapa, saya rasa masih banyak pertanyaan ya, jadi harus saya luruskan lagi. Nah, ngomongin soal yang kemarin dari ovarium ya, sel telur turun ke oviduct, kemudian burung betina itu sudah otomatis perutnya akan botol atau membuncit. Nah, ketika membuncit itulah saat yang tepat untuk memasukkan pejantan untuk ngawin. Nah, beberapa problem ya, biasanya perut masih merah tapi belum membuncit, itu pejantan sudah dimasukkan. Yang sering terjadi adalah akhirnya betina itu dipaksa untuk kawin oleh pejantan, jadi dikejar-kejar, seringnya dikejar-kejar, terus terjadi kayak kekerasan gitu ya, dikawin tapi dalam posisi yang betinanya nggak ngiwir gitu, jadi posisinya nggak pas. Akhirnya yang terjadi biasanya betina memang bisa bertelur tapi zong. Kemudian ada juga beberapa hal kayak telur betina itu akhirnya cangkangnya lunak. Nah, kenapa? Karena memang dia belum cukup usia. Ibaratnya ini belum pas usianya untuk dikawinkan, tapi karena kita sudah memaksa pejantan untuk masuk ke dalam kandang untuk ngawin betina, akhirnya yang terjadi cangkangnya lunak. Jadi sebenarnya itu bisa ada tips dan triknya juga. Kayak misalkan kita baru beli betina baru, biar cepet birahi, taruh aja di depan kandang betina itu taruh aja pejantan yang gacor. Itu bisa dilakukan beberapa hari. Boleh dicoba untuk dimasukkan, boleh. Tapi dalam jangka waktu yang sebentar saja. Jadi kayak misalkan dimasukkan sehari, 2 hari, terus jantan cabut lagi. Terus dikasih jeda 3 hari sambil kita pantau perilakunya ya. Jadi ada yang namanya birahi mental dan birahi secara fisik. Jadi kalau birahi mental itu biasanya setelah kita masukkan pejantan tadi, betina itu akan cuit-cuit bunyi manggil pejantan sambil ngeper-ngeper ya, sayapnya itu dikepak-kepakan gitu biasanya. Terus gelisah, terbang sana sini, terbang sana sini. Kadang ada yang sampai nariin sarang, material sarang ditarik. Kalau kita kasih kapas ditarik. Nah, coba cek apakah birahinya sudah pas sesuai dengan fisiknya ya. Yang kita bahas adalah mental dan fisik tadi. Kalau mentalnya sudah oke, fisiknya seperti apa? Makanya harus kita pegang, kita cek perutnya. Kalau perutnya belum botol, jangan dipaksa betina itu untuk kawin ya. Kenapa? Karena hasilnya akan zong. Ini sama dengan kasusnya pejantan ya. Kasusnya pejantan sama. Kalau pejantan pennya belum besar dan merah, itu jangan dipaksa kawin. Gitu. Jangan dipaksa kawin karena hasilnya akan zong. Yang ada betina itu akan bertelur tanpa pembuahan, akhirnya zong juga telurnya. Nah, itu memang yang sering terjadi ya di peternak-peternak, terutama yang masih baru mulai ternak. Jadi kadang itu nggak sabar ya, karena terlalu seneng ketika punya betina dan pejantan, apalagi pejantannya kelihatan udah gacor. Biasanya dipaksa lah. Kenapa? Karena kita masih baru punya burung, pengen ngawali ternak. Nah, seperti itu. Terus burung diliatin, terus dipantau, terus akhirnya yang gelisah adalah yang
ownernya, si pemilik gitu. Jadi memang ada tips dan triknya biar kita ini beternak itu tanpa perkiraan lagi. Kira-kira sudah birahi nggak ya? Kira-kira sudah bisa isi nggak ya? Udah nggak perlu perkiraan lagi. Masukkan pejantan tapi dalam jangka waktu sebentar saja. Nah, buat apa? Buat mancing birahinya betina. Betina secara mental sudah birahi, baru dicek perutnya. Dicek, oh perutnya belum siap nih, berarti dideketin aja sama pejantan yang sudah gacor, sambil pejantannya bisa ngawin betina yang memang sudah siap yang lain. Nah gitu, itu lebih enak ya, lebih apa ya, hasil yang kita dapatkan itu jauh lebih maksimal daripada kita hanya fokus ke satu betina. Ini betina kok nggak birahi-birahi, kok nggak bertelur-bertelur gitu. Terus di fase sel telur tadi, untuk turun ke oviduct, apa saja yang dibutuhkan oleh burung betina? Yang pertama adalah kalsium, ya. Yang pertama adalah kalsium, tapi kalsium ini percuma kalau tidak dibarengi dengan pemberian vitamin D3, ya. Kenapa? Karena yang bisa melarutkan kalsium dan menjadikannya nutrisi untuk tubuh burung itu diolahnya dengan vitamin D3. Dari mana kita dapatkan vitamin D3? Sekarang banyak produk-produk vitamin D3. Bisa pakai Nutrical D. Kalau saya pakai Vita Stress, itu vitamin D3-nya tinggi. Atau burung bisa dijemur, atau bisa pakai lampu UVB. Jadi seperti ini, saya pakai punyanya Nomoy yang UVB ya. UVB 5.0. Kenapa kok 5.0? Karena ini yang pas banget untuk pencahayaan apa ya, tropis. Jadi ada yang 10.0, ada yang 15.0, itu yang untuk gurun pasir ya, jadi panas banget. Yang pas adalah 5.0 kalau untuk burung UVB-nya. Nah, jadi sistemnya gini, UVB itu akan menyinari kulit. Ini sama dengan manusia juga seperti itu, menyinari kulit. Kemudian di dalam kulit ini selnya sudah ada vitamin D3-nya, tapi tidak akan bisa larut kalau tidak ada UVB. UVB memanaskan kulit, kemudian kulit itu akan melepaskan vitamin D3 ke dalam tubuh kita. Kemudian dia akan melarutkan kalsium yang ada di dalam tubuh. Makanya kenapa biasanya ada nih pertanyaan, Mas sudah saya kasih tulang sotong, Mas sudah saya kasih vitamin sudah saya kasih kalsium gitu, sudah saya kasih macam-macam Mas, tapi kok tetap ya enggak nelor-nelor ya, karena konsepnya yang salah. Jadi dikasih kalsium dibarengi dengan vitamin D3, maka itu akan terolah. Oke, nah dari situ dulu, kalsium, vitamin D3, kemudian protein. Nah ini yang penting. Jadi protein itu bisa kita dapatkan dari mana? Bisa dari CD. Cuman kalau biasanya pakai CD itu jumlahnya memang harus lebih banyak ya daripada kita ngasih telur puyuh. Itu bisa tiap hari dipakai. Kalau CD memang kandungan proteinnya juga nggak setinggi telur puyuh, tapi burung bisa lebih stabil. Kenapa? Nggak bikin birahi yang over banget kayak kalau kita pakai telur puyuh. Itu kalau mau pengen agak cepat ya pakai telur puyuh bisa. Terus kalsium, vitamin D3, telur puyuh ya, protein tadi, vitamin E ya. Vitamin E itu untuk apa? Jadi kalau teman-teman pernah lihat perut betina yang masih ada sisiknya, bersisik ya, itu cara mempercepat untuk merontokkan sisiknya adalah dengan pemberian vitamin E secara rutin. Vitamin E bisa didapatkan dari mana? Kalau saya menggunakan produk saya Daily Breed ya, tapi kalau secara umum di pasar itu ada yang namanya wet germ oil, WGO ya, minyak WGO, itu bisa. Nah itu tadi kalau ngomongin reproduksi ya, kalau adaptasi lebih banyak
tenangnya ya, burung itu lebih ditenangkan aja. Jadi burung datang itu ya kemarin yang saya bahas ya, dikasih Probizim, Orodigest biar pencernaannya lancar. Kalau saya tambah sama obat cacing biar penyakitnya keluar kayak gitu. Sama biasanya burung datang itu nggak saya kerodong gitu, kecuali kalau yang pemilik kenari ya biasanya takut kalau ada nyamuk atau ada apa gitu dikerodong, tapi malam aja, pas malam banget dikerodong, nggak apa-apa. Kenapa? Biar dia lebih cepat untuk adaptasinya, karena burung yang terus-terusan dikerodong itu akan mengalami penurunan untuk menangkap cahaya, jadi akhirnya dia nanti malah mabung. Nah, banyak kan kasus-kasus seperti itu, yang burung dikerodong terus malah mabung, atau memang sengaja dikerodong biar mabung, seperti itu. Nah, oke. Kali ini sebentar saja kontennya ya. Terima kasih, sekian dari saya, Dani, Forever Fins Farm. See ya.